Halo sahabat Upscape dan sahabat Asbidan, perkenalkan saya Mona Melisa, salah satu tutor Upscape Indonesia. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Sekelompok warga menganggap bahwa imunisasi bayi setelah lahir dapat menyebabkan kelumpuhan, sehingga tidak ada warga yang bersedia jika melahirkan bayi di bidan dan bersedia diberikan imunisasi. Apa langkah awal yang seharusnya dilakukan oleh bidan? A. Melakukan pendekatan pada tokoh masyarakat. B. Melakukan penyuluhan tentang imunisasi. C. Mengadakan pelatihan juri imunisasi. D. Kunjungan dari rumah ke rumah. E. Sosialisasi jadwal imunisasi. Nah, pertama, teman-teman harus cari dulu data fokus dari soal ya. Kalau kita lihat dari pernyataannya bahwa di tempat tersebut warganya tidak mau imunisasi, alasannya kenapa? Karena katanya dapat menyebabkan kelumpuhan ya, berarti ini sebuah hoax yang berkembang di masyarakat tersebut. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Ya tentunya adalah kita lakukan pendekatan dulu pada tokoh masyarakat. Kenapa? Karena biasanya ketika kita datang di suatu tempat, kita mau mengintervensi suatu masalah di sana, kita perlu mendekati tokoh masyarakatnya dulu karena memang masyarakat itu terbiasa, lebih mendengarkan tokoh-tokoh di sana begitu ya. Sehingga ketika kita melakukan pendekatan dan dari tokoh masyarakatnya itu mendukung program kita, maka setelah itu mungkin dari tokoh masyarakatnya yang akan menginformasikan tentang kebenaran dari suatu, intervensi kesehatan yang mau kita lakukan gitu ya. Jadi kalau kita lihat B memberikan penyuluhan, sedangkan masyarakatnya nggak akan mungkin dengar kita ya, maka kita butuh kolaborasi dengan tokoh, mengadakan pelatihan juri imunisasi tidak ada hubungannya, dari rumah ke rumah nggak akan ditolak juga, sosialisasi jadwal juga tidak ya. Jawaban yang tepat adalah A. Oke, selanjutnya seorang perempuan 26 tahun P1A0 postpartum hari kedua dikunjungi bidan ke rumahnya. Hasil anamnesis sering pusing mengkonsumsi nasi dicampur garam dan air putih. Mempunyai kepercayaan dilarang makan ikan selama hamil dan nifas. Hasil pemeriksaan tekanan darah 80 per 60, nadi 80 kali per menit, suhu 36,5, pernafasan 20 kali, konjungtiva pucat. Bidan melakukan KIE tentang pola makan sehat. Apa peran bidan di sini? Nah, kalau melakukan KIE, kalau melakukan penyuluhan, berarti bidan melakukan peran sebagai pendidik ya. Kita lanjut. Seorang perempuan umur 28 tahun G2P1A0 hamil 20 minggu datang ke puskesmas untuk melakukan kontrol kedua. Hasil anamnesis sehat, tidur cukup, makan minum biasa. Hasil pemeriksaan kau baik, tekanan darah normal, suhu normal, nadi normal, pernafasan normal, TMU 3 jari di bawah pusat, DJJ 140 kali per menit, HB 11 gram per desiliter. Apa KIE yang paling tepat pada kasus tersebut? Masalahnya apa di sini teman-teman? Yaitu di HB ya, 11 gram per desiliter. Mungkin ini tidak terlalu rendah, namun untuk seorang ibu hamil itu dengan HB 11 itu wajib mengkonsumsi tablet FE ya, sehingga jawaban di sini adalah C. Sedangkan dengan case yang lainnya seperti dia tidurnya cukup, makan minum biasa, berarti artinya pola tidurnya tidak ada masalah, olahraga juga tidak, hidrasi, nutrisi tidak ada masalah, maka lebih kepada konsumsi tablet FE. Oke, seorang bidan melakukan pelaksanaan layanan posyandu. Pada hari buka posyandu dilakukan pelayanan masyarakat dengan sistem 5 meja. Pada saat itu, bidan tersebut bertugas melakukan pelayanan kesehatan berupa imunisasi, pemberian vitamin A dosis tinggi, serta pembagian pil KB atau kondom, pengobatan ringan dan konsultasi KB. Meja berapakah yang sedang dilakukan dalam kasus di atas? Nah, untuk meja pada layanan posyandu itu ada 5 meja ya, teman-teman yang bisa fokus lihat di sini ya. Nah, 5 meja itu, meja 1 ada pendaftaran, meja 2 ada penimbangan, meja 3 ada pengisian KMS, serta meja 4 penyuluhan perorangan berdasarkan KMS, serta meja 5 pelayanan ya. Jadi pelayanan ini tergantung nanti apa aja pelayanan yang ada di posyandu tersebut. Nah, pertanyaannya kan meja berapa yang sedang dilakukan bidan? Bidannya ngapain? Bidannya melakukan pelayanan kesehatan ya. Ada imunisasi, pemberian vitamin A, pil KB, kondom, ya, serta konsultasi KB. Maka di sini adalah meja 5 ya. Meja 5 yaitu melakukan pelayanan kesehatan. Oke. Namun teman-teman, for your
Namun teman-teman, informasi terbarunya di sini adalah jika puskesmas tersebut sudah menerapkan PLP, integrasi pelayanan primer, di mana disebutnya bukan meja lagi ya, tapi langkah. Langkah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di langkah tersebut ada perubahan ya, di mana langkah 4-nya itu yang pelayanan, langkah 5-nya penyuluhan ya. Tapi selama soalnya masih menanyakan meja berapa, berarti masih menggunakan sistem yang lama. Oke, selanjutnya nomor 40. Sekelompok warga di Desa Marijaya meragukan pemberian imunisasi MR dan rubella sebagai pencegahan penyakit. Hal ini disebabkan isu-isu yang kurang jelas dari berbagai media. Apa langkah awal ya yang dilakukan untuk bisa menangani hal tersebut? Apakah memberikan penyuluhan, apakah melakukan pendekatan, apakah mengadakan pelatihan kader, memaklumi anggapan masyarakat atau sosialisasi jadwal imunisasi? Nah, yang namanya langkah awal ya ketika kita berada di suatu masyarakat, kita perlu untuk melakukan pendekatan dulu kepada tokoh masyarakat ya. Lagi-lagi ya untuk soal komunitas seperti ini, langkah awal itu pasti kita harus dekati tokohnya dulu. Kenapa? Karena masyarakat itu hanya mostly ya mendengarkan tokoh masyarakat ya. Sehingga kita perlu kolaborasi dengan tokoh masyarakatnya dengan melakukan pendekatan terlebih dahulu supaya tokoh masyarakat tersebut mendukung program kita. Nah, itulah soal-soal dan pembahasan untuk Hukum Kebidanan tahun 2025. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube Upscape Indonesia. Sampai jumpa lagi.